Di tahun ini kita punya target itu harus 100.000. Karena apa? Itu tadi targetnya untuk bisa break even kah atau apa? Kalau BEP sendiri, kita sih udah melalui itu ya. Oh udah, udah profitable ya? Ya udah profit. Malahan kita untuk menuju ke milestone berikutnya. Nggak hanya membangun koneksi satu arah, tapi many to many. Jadi kayak LinkedIn dong? Nah itu vertikalnya kesana. Oke. Welcome to Carpit Season 2, sebuah program dari Digital Hub Sinar Maslen dan teman startup, di mana startup founders harus melakukan 20 menit pitching session dan mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan the golden ticket. So, will they make it or break it? Tune in to Carpit Season 2. Halo. Halo. Saya Alfian, saya founders dari TAP. Mungkin yang paling realistis adalah untuk tujuan fundraising ya. Keduanya mungkin untuk menerima beberapa insight tentang dunia startup. Concern saya sih hanya masukan-masukan yang mungkin belum kita pikirkan sebelumnya. Sorry, namanya siapa? Alfian. Alfian? Iya. Kenalin, Nizi dari Vertex. Saya dari TAP. Langsung aja ini? Boleh, langsung boleh. Oke, sebelum berkenal. Apa? Enggak, tadi mungkin bisa cerita dulu nih Mas Alfian, backgroundnya sebagai apa, gimana ceritanya sampai akhirnya mau membangun TAP, betul. Oke, background saya sendiri dari IT, cuman untuk memulai bisnis nggak cukup cuman IT kan. Jadi saya punya beberapa pengalaman, ya tambal sulam lah dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Ya even itu tidak relevan dengan bisnis yang saya jalani, cuman saya ambil ilmu manajerialnya dan struktural. Oke, ya banyak lah ya pengalamannya di mana-mana. Terus mungkin semua bits and pieces dari mana bermanfaat buat apa di TAP gitu kali ya. Oke, timnya siapa aja? Sekarang tim kita sih tim core team ya. Core team itu kita ada 4. Saya selaku CEO dan founder. Berikutnya ada Sanditia, dia background di legal ya. Terus ada Fajar, dia di digital marketing selaku CEO ya, karena kedinamisan startup ya. Walaupun nggak relevan. Berikutnya ada Zenza, dia sekarang menjabat sebagai CEO, tapi expertise dia tuh dalam direct sales. Dia punya pengalaman di interpreter di suatu commodity company, penyedia kopi untuk kebutuhan di Timur Tengah. Oke, diverse ya timnya. Betul, diverse but one vision. Ya, gimana Mas ceritanya, maksudnya kayak sampai akhirnya bisa membangun TAP tuh awal idenya gimana sih? Sebenarnya sih secara pragmatik ya, kita praktisnya aja dulu. TAP tuh lahir karena latennya atau masifnya penggunaan kertas, khususnya untuk kebutuhan kartu nama itu sangat besar sekali. Ditambah kurang efektifnya tuh si fungsi dari kartu nama itu sendiri. Yang bikin kurang efektif tuh apa aja menurut Mas Alfian? Pertama, itu tuh sekitar 80% seseorang ketika menerima kartu nama, dia tuh nggak langsung save ke dari phonebook gitu. Yang pada akhirnya kartu nama itu bisa hilang ya, bisa rusak atau kecuci mungkin ya. Itu keduanya mungkin datanya ya yang nggak bisa diedit. Datanya nggak bisa diedit. Betul. Pun harus diedit, kita harus ngeprint ulang kan. Terus apa lagi? Yang kita ketahui ya, kartu nama tuh dari dulu sampai sekarang ukurannya segitu. Tapi informasi kita tuh berkembang. Dulu sih cuman ada nama, nomor HP, company address ya. Sekarang LinkedIn, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin tuh bisa masuk atau suitable kepada si ukuran kartu nama itu. Oke. Jadi berangkat dari masalah itu, akhirnya Mas Alfian membangun TAP. Betul. Tahap awal tujuannya itu. Cuman kesini TAP berusaha untuk menjadi solusi baik untuk kebutuhan personal atau korporasi. Kalau untuk market size sendiri gimana sih? Market size, kita mungkin jangan lompat langsung ke market size kali ya. Boleh. Dari sepengetahuan saya nih, TAP itu kan di sini Mas Alfian menyediakan solusinya sebagai pengganti untuk name cards itu sendiri kan.
Cuma substitusi apa aja sih dari NIM card yang udah banyak di pasar gitu bisa digunakan oleh orang-orang di luar sana gitu? Tentu tap itu hadirnya kan fungsi utamanya itu untuk substitusi si kartu nama. Yes. Dan pada akhirnya tap itu bukan hanya kartu nama loh. Contohnya kayak ID card. ID card di kantor kita, selain si ID card itu, dia bisa untuk absensi, untuk room management gitu. Dan karena kita udah punya lisensi dengan Titilock dan Tuya selaku device IoT ya, mungkin kedepannya akan kita tambah lagi beberapa integrasi. Oke. Jadi kegunaannya itu tadi ya. Betul. Oke ya, langsung ke market size aja kali ya. Ya penasaran. Oke, dari yang tadi Mas Alvin ceritain mungkin bisa lebih dielaborate lagi Mas terkait target marketnya tuh kayak gimana sih? Tadi kan Mas Alvin sempat mention kayak ada corporate sama ada yang individuals kan. Nah, berangkat dari itu tadi, ada ini nggak sih subkategori dari corporate dan individual itu? Oke. Tentunya untuk kita untuk produk segmentation sendiri, kita tuh kan ada dua ya, retail dan corporate. Yang selanjutnya kita sebut tap for business. Nah, untuk retail sendiri kita tuh ada dua skema. Yang pertama user basic ya, yang kedua yaitu yang berlangganan paket pro. Tentunya akan ada perbedaan pasti gitu ya. Nah, untuk enterprise sendiri itu kita yang tadi disinggung tentang integrasi dengan IoT. Nah, adapun snapshot kita selama ini kita sudah menghasilkan sekitar 3.000 customer personal, 3.000 lebih dan still counting ya. Terus untuk customer corporate sendiri itu 20 lebih. Corporate ini jadi maksudnya dari HR-nya kah yang kontak kalian untuk kayak hey mau produksi dong? Nah, ini yang unik bisa dilihat di sini di bisnis prosesnya. Pertama-tama sih individual dulu yang beli, dia feel the experience. Nah, barulah dia menyarankan ke atasan mereka. Ini kalau kita implementasikan kepada employee kita, itu akan memangkas beberapa budget untuk kebutuhan kartu nama. Soalnya kan ketika si employee itu resign, itu bisa kita assign ulang kepada yang baru, nggak ada cost tambahan lagi. Terus monetization-nya gimana Mas? Untuk monetization-nya, tentu kita memiliki beberapa revenue stream ya. Pertama yaitu mostly kita dari card purchase. Pembelian kartu, berikutnya untuk berlangganan fitur pro dan tap for business itu. Harganya berapa aja tuh Mas? Nah, untuk kartunya sendiri tidak terbatas ke kartu ya sekarang. Kartu tuh dia bentuknya kayak kartu ATM. Kayak gitu ya. Ada RFID. Pakai RFID. Kita tuh sebenarnya udah nggak hanya kartu doang. Kita ada chip, ada wristband juga, dan ada pin. Pin? Ya. Jadi kita sebut semuanya itu kita sebut device. Nah, pertama revenue stream dari sana, kedua dari berlangganan pro, ya dengan skema bulanan atau tahunan, juga upgrading ke tap for business. Tentunya di dalam tap for business itu ada namanya MOQ plus berlangganan business plan-nya. Dan untuk ada juga kita add-on hardware ya, untuk kebutuhan yang tadi ya, absensi dan room management. Kita ngebuat brand IoT sendiri dengan brand tap. Kita white label dari si produsen, kita branding, dan kita masukkan ke paket tap for business. Terus itu charge-nya apakah beli kayak one time payment untuk beli alatnya atau subscription gitu ditambah? Kalau hardware itu untuk saat ini kita in premise, jadi langsung one time. Nah, jadi nggak ada berlangganan, yang berlangganannya itu hanyalah softwarenya. Terus karena mungkin modelnya juga subscription, pasti kan udah ngukur retention juga nih Mas. Betul, ya. Saat ini sejauh ini retentionnya gimana? Sejauh ini retention kita tuh, kita kan launching di 17 Agustus 2021 lalu ya. Dari yang pertama beli yaitu Agustus pas launching, ya luckily kita ketika 1 hari launching itu udah ada penjualan organik gitu. Hingga pada bulan tersebut tuh kita dapat 150 pembeli. Gitu. Nah, seseorang yang beli di Agustus itu sampai dengan bulan ke-12 dia masih menggunakan. Berapa persen yang masih pakai sampai bulan 12? Sama bulan 12 26% dari Iya. Dihitung makainya tuh gimana sih Mas, kayak scan gitu? Ya, retention rate kita itu by product usage. Product usage. Ya, product yang usage. Bisa antara itu lah ya, mau dia buat absen, buat dia. Enggak termasuk itu, itu. Jadi hanya ketika dia tap scan QR-nya, ngebagiin link-nya,
terus ngeklik salah satu informasi di dalamnya. Oh, oke. Yang kita sebut activity. Oke. Ini competitionnya? Oke, untuk competition sendiri kita ngebagi 2 matriks ya. Pertama tentang fitur dan kebergunaan. Tab sendiri itu berada di posisi yang fiturnya banyak dan juga support untuk kebutuhan korporasi atau teams. Dimana di area ini tuh kita punya saingan dari lokal, dari pasar Indonesia, yaitu Kubik, oke. Ya. Dan berikutnya dari US sama Kanada. Di market global udah ada yang jadi unicorn belum, Mas? Nah, saya punya datanya itu. Ada beberapa bisnis serupa. Yang paling besar mungkin pendanaannya di Hi Hello ya, dari US. Oke, yang paling besar udah menerima 10 juta US tadi ya? 10 juta USD. Oke, itu produknya sama Tab, bedanya apa? Nah, kita bicara bedanya mungkin ya. Pada akhirnya kan kita tuh sama-sama aja, tapi kan ada fitur unggulan dari masing-masing brand. Si Tab sendiri itu memfokuskan untuk kebergunaan untuk tim atau untuk korporasi. Jadi selain untuk kebutuhan individual, kita support untuk korporasi, juga kita bisa collaborate dengan software-software lainnya. Contoh HRIS ya, CRM itu bisa berintegrasi dengan kita karena kita menyediakan open API. Berikutnya ya, itu tentang IoT integration. Dimana sejauh ini sih belum ada yang main ke pasar sana. Ya hanya sebatas untuk kebutuhan personalnya. Emang sih pasarnya masih begitu luas. Sejauh ini kan kita baru 3.000, mungkin menuju ke 4.000 ya. Di tahun ini kita punya target itu harus 100.000. Karena apa? Kedepannya Tab itu mau kita bawa sebagai professional networking platform. Itu tadi targetnya untuk bisa break even kah atau apa? 100.000 itu? Sebetulnya kalau BEP sendiri kita sih udah melalui itu ya. Oh udah profitable ya? Ya udah profit. Malahan kita untuk menuju ke milestone berikutnya. Nah awalnya Tab itu sebagai smart business card. Tab itu sekarang menjadi professional networking tools. Kedepannya kita bawa Tab sebagai professional networking platform. Jadi nggak hanya membangun koneksi satu arah, tapi many to many. Jadi kayak LinkedIn dong. Nah itu vertikalnya ke sana. Karena kan dengan semua customer yang kita bangun sekarang, itu kebanyakan itu di top level. Top level tuh manager kayak... ya, director ya, chief. Kebanyakan dari sana. Nah mungkin untuk checkpoint berikutnya ada beberapa short term roadmap ya untuk kita. Cara fokus sih yang pertama kita mau terus meluncurkan beberapa produk. Yang paling dekat mau di launch apa nih? Kartu metal sih. Kartu metal? Ya, dan kartu modular. Jadi misalkan hari ini mau pakai kartu kayu, nanti chipnya bisa dicopot, kita tempel ke kartu metal, dicopot lagi. Mungkin estetika ya. Berikutnya untuk sales sendiri kita mau nge-improve, nge-boost global sales. Selama ini kan baru minor lah untuk penjualan global itu. Karena keterbatasan perusahaan distribusi di kita ya. Kalau global sales tuh target marketnya mau kemana, Mas? Selama ini sih kita banyak permintaan di Jepang, Swiss, karena ada klien kita, CEO dari salah satu startup, MyCL, dia ngadirin event di sana di Swiss. Dia pakai Tab, dia kenalan lah ya, dan cukup amazed di sana. UI-nya yang intuitif, menarik. Dia bawa juga nih produk yang dari India ya. Setelah foto Apple, dia malah lebih tertarik ke Tab. Makanya kita coba accommodate untuk sales ke sana. Ini nggak Mas ceritain kayak customer journey-nya tuh biasanya gimana sih? Apakah biasanya nemu di social media misalkan Tab, terus habis itu dia beli nih lewat marketplace, atau mungkin lebih ke coba daftar di websitenya Tab, terus mungkin pakai free products-nya dulu, terus habis itu upgrade atau gimana? Sejauh ini sih kalau decision-nya dari mana itu pasti di Tokopedia. Jadi dia ngeliat finalnya di sana. Enggak, maksudnya pertama kali nemu tuh di mana? Website. Ya. Jadi kayak Google gitu. Ya, karena kita udah SEO kita udah bagus, beberapa keyword kita udah menang gitu ya. Jadi discovery point-nya adalah dari website. Ya, dari website. Itu bisa kan kayak nyari kartu nama gitu. Betul. Terus keluarlah Tab. Kartu nama Smart Business Card itu keluar. Terus ke website, terus mereka bikin profilnya nih atau langsung di direct ke Tokopedia. Purchase. Sebenarnya sih channel penjualan saat ini di web store, di Tokopedia, dan mungkin manual ya, dari tim kami gitu. Paling banyak sekarang datangnya dari Tokopedia? Untuk
B2B itu kebanyakan final di manual ya. Untuk retail kebanyakan di Tokopedia. Oke. Terus dia beli, nanti dikirim. Dia milih desain dulu nih ya di Tokped. Nah, mostly kita tuh yang bestsellernya. Bestseller di kita tuh yang custom. Ya, jadi dia bebas lah mau Oke. Dan kita pun kita punya tagline no design no worries. Jadi kita bisa membantu tuh dia pengennya kayak gimana, tim kita yang provide. Oke. Terus nanti dia beli Tokped, dia bikin profilnya, terus baru mulai pakai ya. Betul. Kalau misalkan emang udah suka, udah sering, oke ini ternyata bermanfaat juga ya pakai tab, baru dia upgrade ke yang Pro. Betul. Oh, oke. Boleh tau gak sih Mas, berapa banyak mungkin customer sama klien yang approach-nya tuh bukan dari customer, tapi dari dia dapetnya dari kayak HR timnya gitu, dari perusahaan. Ada. Itu berapa banyak? Kalau untuk B2B, kebanyakan dari divisi tersebut sih. Bisa dikatakan B2B 100% dari sana. Entah itu GA ya, Affairs, atau HR. Intinya HRGA lah di divisi itu lah kebanyakan. Oke. Terus dari tab nih ada ini nggak sih Mas, kayak mungkin cara-cara atau strategi gimana mungkin yang tadinya makanya cuma dari tim GA doang, tapi jadi misalkan tim-tim lain atau satu perusahaan yang pakai juga gitu untuk bisa mungkin meningkatkan si LTV dari perusahaan itu. Untuk itu sih sebenarnya gini, kita berfokus ke produk dulu ya, dan di end of the day si user tersebut dia ngasih suggest ke atasannya dan dipakailah satu perusahaan ya. Let's say kayak Tugure Asuransi itu satu perusahaan pakai. Terus Unair Universitas Airlangga dia pesan sampai 2000 kartu. Itu untuk staf pengajar, rektor, dan staf-staf lainnya. Nah di tahun ini dia mau repeat order untuk mahasiswanya. Dibuat kartu nama mahasiswa gitu, KTM ya, kartu ya, ada mahasiswa. KTM. Pakai tab tuh ya. Menarik. Boleh tahu nggak sih Mas, end goal-nya dari tab ini apa? Seperti yang tadi saya singgung sih, kita menghindari untuk posisi bottleneck. Dimana kita evolve fungsi dari tab itu sendiri. Even suatu saat kita nggak jualan kartu lagi, tapi platformnya ada. Dan tidak merubah fungsi dari tab, bahwa tab itu ya alat untuk membangun koneksi. Terus ada rencana untuk fundraising Mas? Untuk saat ini iya, karena mengingat tujuan-tujuan besar kita ya, ya kita sudah hitung. Kalau boleh tahu mau raising berapa Mas? Sebenarnya saya tuh nggak terlalu paham, cuman kita menghitung kemarin ya. Pertama kita mau mangkas tuh lead time produksi. Ya. Salah satunya punya mesin sendiri kan. Kedua kita fokus. Saat ini masih sama kita untuk produksinya. Vendor. Kita itu di luar kendali kita. Iya. Lead time produksi. Kita mau mengangkas itu lead time. Berikutnya mau benar-benar fokus dalam produk analis dan development ya. Berikutnya untuk kebutuhan platformnya itu sendiri. Mengingatkan walaupun untuk vertical platform profesional network ya, itu baru ada satu pemain besar. Tapi besar pun kan dia sudah sangat bisa mengakomodir gitu kebutuhan user. Kita harus cari cara nih gimana sih USP-nya di mana kita tuh. Jadi kita tuh usernya udah kebangun. Betul. Oke. Jadi mau raise between 500 sampai 1 juta sih. Oke, untuk valuasinya? Untuk valuasi mungkin harus kita butuh apresial mendalam ya. Kita baru valuasi itu sekitar 1M. Sip. Oke. Iya. Makasih Mas Sofyan udah mau ngobrol sama saya. Boleh. Ya. Oke. Kasih. Sampai ketemu lagi Mas. Ya. Seru, cuman agak sedikit tegang kali ya. Mungkin kita udah ngatur pitch itu struktural mungkin, karena kan kita nggak bisa tahu itu pertanyaan munculnya dari mana gitu. Kita lebih comfort ya, mungkin tendensiusnya nggak terlalu tinggi itu. Kita akan mulai ngerapihin atau ngewujudin beberapa roadmap kita, jangka pendek dan jangka panjang. Tadi Mas Alfian kayaknya agak gugup ya, agak grogi. Cuman nggak apa-apa sih, tapi message-nya tetap tersampaikan, tetap bisa sama-sama diskusi tentang bisnis modelnya, plannya ke depan kayak gimana. Jadi it turned out okay. Thank you for watching. Kalian bisa tunggu episode selanjutnya atau nonton episode-episode sebelumnya di YouTube-nya Digital Hub.